السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan wajib untuk kita syukuri bersama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tiada lain tujuan kita kecuali untuk berusaha menghilangkan kejahilan yang ada di dalam diri kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Tiada lain tujuan kita untuk mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, di mana tidak setiap hambanya, bahkan yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat tersebut. Kita telah ketahui bersama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majalisul ilm atau disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hilakul dzikr. Ini adalah perwujudan dari taman-taman surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dunia sebelum biidnillahi taala kita memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Berbicara tentang taman surga, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perwujudannya di dunia itu hanya ada dua. Taman surga perwujudannya di dunia hanya ada dua. Yang pertama ketika kita berziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal sebagai Ar-Raudatus Syarifah. Ar-Raudatus Syarifah, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah wa minbari ala haudi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara rumahku dan mimbarku raudatun min riyadil jannah, salah satu taman dari taman-taman surga. Salah satu taman dari taman-taman surga. Dan mimbarku berada di atas telagaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara taman surga yang Allah turunkan ke dunia, dan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya kembali ke surga. Maka kaum muslimin, saudara-saudara kita yang beriman, termasuk kita di antaranya, ketika kita berziarah ke kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berlomba-lomba untuk masuk ke tempat tersebut, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala
seperti kita beribadah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita menggunakan aplikasi nusuk, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hanya bisa masuk ke dalam raudhah tersebut 1 kali dalam 1 tahun. Saking berlomba-lombanya kita untuk beribadah di dalam ar-raudhatu syarifah. Ini perwujudan yang pertama, taman surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di dunia. Perwujudan yang kedua dan tidak ada yang ketiganya, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Al-Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum biriyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman surga, hendaknya kalian mampir ke taman tersebut. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan dengan taman-taman surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hilaqudz dzikr. Halaqah dzikir. Al-Imam Atha rahimahullahu taala menjelaskan yang dimaksud dengan halaqah dzikir, majalisul halal wal haram, majalisul ilm. Majlis-majlis yang disampaikan perkara-perkara halal, perkara-perkara haram di dalamnya, atau majlis-majlis yang disampaikan ilmu di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita di antara taman-taman surga yang kita berusaha menjelaskan di dalamnya, mempelajari bersama di dalamnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, berusaha mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipelajari, yang difahami oleh generasi terbaik umat ini, oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan rezeki kepada kita untuk mengunjungi taman surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada pembahasan di dalam kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab At-Tauhid. Yang kami ingat, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikoreksi kalau salah, pembahasan terakhir yang kita pelajari bersama, yang kita baca bersama adalah berkenaan dengan syari'atu man qablana. Syariat sebelum kita. Bagaimana status hukumnya? Bagaimana status hukum syariat sebelum kita? Dan ini sudah kita jelaskan bersama. Mungkin kita sedikit mereview yang dimaksud dengan syariat sebelum kita bukanlah syariat yang tertulis di kitab-kitab Injil, di kitab-kitab Taurat dan kitab-kitab Samawiyah yang lainnya yang ada pada saat ini. Bukan itu yang menjadi pembahasan ketika para ulama kita menjelaskan tentang syariat sebelum kita. Tetapi yang dimaksud dengan syariat sebelum kita adalah syariat umat-umat terdahulu yang dibawa oleh para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihikayatkan melalui nas-nas yang sahih. Yang diceritakan melalui nas-nas yang sahih. Kalau kita berbicara tentang nas-nas yang sahih adalah melalui Al-Quran
atau melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi pembahasan, bukan syariat yang tertulis di kitab-kitab samawiyah yang ada di zaman kita saat ini. Karena kitab-kitab yang ada selain Al-Quran, kitab-kitab samawiyah yang ada di zaman kita saat ini, yadkhuluhu at-tahrif, banyak yang digonta-ganti di dalamnya, dan banyak hukum-hukum syariat yang sudah hilang dari kitab-kitab tersebut. Yang terpelihara hanyalah Al-Quran sebagaimana yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bercerita tentang syariatu man qablana, harus jelas pembahasan kita adalah syariat umat terdahulu yang dihikayatkan melalui Al-Quran atau melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Maka Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan laha thalasu halat. Ada 3 kondisinya. Ada 3 kondisinya. 2 kondisi yang disepakati, 1 kondisi ada perselisihan di antara para ulama. Kondisi yang pertama, an takuna mukhalifatan li syariatina. Syariat tersebut menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini berdasarkan ijma' fal amalu ala syar'ina. Maka yang kita amalkan adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haram bagi kita untuk mengamalkan syariat-syariat sebelumnya yang menyelisihi syariat Al-Quran, yang menyelisihi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, an takuna muwafiqatan li syariatina. Syariat sebelumnya itu bersepakat dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sepakat para ulama untuk kita mengamalkannya. Untuk kita mengamalkannya, tergantung dengan hukumnya. Kalau itu wajib untuk kita amalkan. Kalau itu sunnah atau mandub, maka sunnah untuk kita amalkan. Namun ketika kita mengamalkannya, ini yang perlu digarisbawahi, ketika kita mengamalkannya, maka niat kita mengamalkan karena itu merupakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena itu syariat orang-orang terdahulu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Ketika kita mengamalkannya, makanya di sini disebutkan fanahnu muttabi'una li syari'atina. Kita mengikuti syariat kita, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna maskutan anha fi syari'atina. Ada syariat yang dihikayatkan, yang diceritakan melalui Al-Quran atau melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu tidak ada penjelasannya di syariat kita, di syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wa fi hadhil hal ikhtalafa ulama'ul usul. Maka para ulama usul fiqh berbeda pendapat dalam masalah ini. Hal na'malu biha aw nada'uha? Apakah kita mengamalkannya atau termasuk syariat bagi kita atau itu bukan merupakan syariat bagi kita? Dan yang sahih, ini pendapat jumhur ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, annaha syar'un lana. Itu juga merupakan syariat bagi kita. Di antara dalilnya di sini disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala firman Allah Subhanahu wa taala, ulaikal ladzina hadallah. Mereka adalah para rasul-rasul sebelumnya, adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada mereka. Apa tugas kita? Kata Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadi. Ya, petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, ikutilah petunjuk tersebut.
Ikutilah petunjuk tersebut. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh terhadap kisah-kisah mereka, cerita-cerita tentang mereka, termasuk syariat-syariat tentang nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Ibratun, ada pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Maka ini di antara dalilnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa syariat nabi dan rasul sebelumnya yang tidak ada penjelasannya di dalam syariat kita, apakah itu merupakan syariat kita atau diingkari oleh syariat kita, maka yang benar adalah itu juga merupakan syar'un lana. Itu juga merupakan syariat bagi kita. Kemudian pembahasan berikutnya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah pembahasan berkenaan dengan Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia, Isa alaihi salam. Wa qad tatarrafa fi Isa ta'ifatan. Asy-Syaikh menjelaskan rahimahullahu taala, sungguh telah melampaui batas, berlebih-lebihan terhadap Isa alaihi salam dua kelompok. Ada dua kelompok yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala yang tatarrafa fi Isa alaihi salam, melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihi salam. Al-ula, kelompok yang pertama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Mereka melampaui batas terhadap Nabiullah Isa alaihi salam karena mereka kadzabuh, mereka mendustakan Nabi Isa alaihi salam. Mereka mengatakan bahwa Isa bukan rasul, bukan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai-sampai faqalu, mereka mengatakan bi annahu waladu zina. Nabi Isa alaihi salam wal iyadzu billah, mereka katakan dia adalah anak zina. Anak dari hasil perzinahan. Wa anna ummahu minal baghaya. Ibunya Maryam alaihi salam, keyakinannya orang-orang Yahudi, ibunya adalah pezina. Ibunya adalah pelacur. Wa annahu laisa binabi, dan bahwasanya Isa alaihi salam bukanlah seorang nabi. Bukanlah seorang nabi. Wa qataluhu syar'an, dan di antara keyakinan mereka menurut pandangan syariat, menurut pandangan syariatnya orang-orang Yahudi, mereka membunuh Isa alaihi salam. Mereka membunuh Isa alaihi salam. Yang dimaksud adalah mahkumun alaihi indallahi annahum qataluhu fi hukmillahi syar'i. Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam hukum syar'inya bahwasanya Nabi Isa alaihi salam dibunuh oleh kaumnya. Ini maknanya. Mereka meyakini bahwa Allah tetapkan di dalam hukum syar'i bahwa umatnya Nabi Isa alaihi salam membunuh beliau alaihi salam. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tentang mereka, "Inna qatalna al-Masiha Isa ibn Maryam." Allah menghikayatkan, menceritakan perkataan mereka bahwasanya sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa ibn Maryam. Isa anaknya Maryam. Mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam dibunuh oleh umatnya. Wa amma binisbati li hukmillahil qadari. Adapun ketika ditinjau berdasarkan hukum qadari, hukum takdirnya Allah Subhanahu wa taala, faqad kadzabu. Maka sungguh mereka telah melakukan kedustaan.
Sungguh mereka melakukan kedustaan. Bahkan wama qataluhu yaqina. Mereka sendiri tidak yakin. Mereka sendiri tidak yakin bahwasanya Nabi Isa alaihi salam betul-betul sudah terbunuh atau betul-betul sudah dibunuh oleh kaumnya. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke sisinya. Walakin syubbiha lahum, akan tetapi Nabi Isa diserupakan bagi mereka. Jadi mereka memandang ada dua orang yang serupa. Ada dua orang yang serupa. Salah satu Nabi Isa alaihi salam, salah satu orang yang Allah Subhanahu wa taala serupakan dengan Nabi Isa alaihi salam. Faqatalul musyabbaha lahum wa salabuhu. Dan mereka kaumnya Nabi Isa alaihi salam membunuh orang yang diserupakan. Orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihi salam dan mereka menyalibnya. Ini yang pertama yang melampaui batas berkenaan dengan Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihi salam adalah an-Nasara, orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Qalu, di mana mereka mengatakan, di mana mereka berkeyakinan, innahu ibnullah, sesungguhnya Isa alaihi salam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu thalithu thalatha, dan sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam yang ketiga dari tiga Tuhan yang mereka sembah. Yang ketiga dari tiga Tuhan yang mereka sembah. Wa ja'aluhu ilahan ma'allah, dan mereka orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan yang disembah, sebagaimana mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzabu fima qalu, dan mereka pun berdusta terhadap apa yang mereka yakini ini. Ini kedua kelompok yang melampaui batas terhadap Nabi Isa alaihi salam. Adapun kita, akidahnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa alaihi salam dengan sebenar-benarnya iman. Amma aqidatuna nahnu fi, adapun akidah kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau alaihi salam, fanashhadu annahu abdullahi wa rasuluh, maka kita bersaksi, mempersaksikan bahwasanya beliau alaihi salam merupakan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jawaban terhadap orang-orang Nasrani. Dan beliau juga merupakan rasulnya, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Jawaban bantahan terhadap orang-orang Yahudi. Maka ini selalu penting untuk kita pahami bersama. Setiap nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala abduhu wa rasuluh. Hambanya Allah. Kita harus akui terlebih dahulu, persaksikan terlebih dahulu, mereka semua adalah hamba. Mereka semua adalah abdinya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh sama sekali untuk kita alamatkan kepada mereka sebagian dari kekhususan-kekhususan uluhiyah dan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Namun kita juga tidak merendahkan kedudukan mereka. Maka kita mempersaksikan bahwasanya mereka adalah Rasulullah. Mereka adalah utusan-utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna ummahu siddiqah. Adapun ibunya Maryam alaihissalam adalah orang-orang yang benar-benar
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang termasuk orang-orang yang benar, yang jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, kama akhbarallahu taala bidzalik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan di dalam Al-Qur'an, wa annaha ahsanat farjaha. Dan beliau alaihi salam, Maryam, adalah termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kehormatannya. Yang menjaga kehormatannya. Ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa annaha azra. Dan beliau alaihi salam adalah manusia yang suci. Tidak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun. Ya, bahasa kita perawan. Disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kenapa bisa kemudian Nabi Isa alaihi salam lahir dari rahim beliau alaihi salam? Allah Subhanahu wa taala jelaskan sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh, walakinna mathaluhu indallahi kamathali Adam. Permisalannya Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan Adam, bahkan lebih menakjubkan Adam. Karena Adam lahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Nabi Isa ada ibunya. Ada ibunya. Permisalannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh, kamathali Adam khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menciptakan mereka, menciptakan Adam, menciptakan Nabi Isa dari turab, dari tanah. Tsumma qala lahu, kemudian Allah berfirman kepada tanah tersebut, kun fayakun. Jadilah, maka jadilah ia. Maka jadilah Nabi Adam alaihi salam. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi qawlihi Abdullah, di sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya Isa adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan raddun 'alan nasara. Bantahan terhadap orang-orang Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam setara, sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mereka sembah. Salah satu dari tiga yang mereka sembah. Allah alamatkan kepada mereka kata-kata kekufuran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih Ibnu Maryam adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, atau ia adalah Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau alaihi salam sendiri yang mengatakan, ya bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum. Perkataannya Nabi Isa alaihi salam yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah yang merupakan Rabbku dan Rabb kalian. Dan dipertegas lagi, innahu man yusyrik billah. Kalimatnya Nabi Isa yang Allah kekalkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya yang menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala,
faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman seperti ini, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali yang bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Wa fi qawlihi wa rasuluhu, dan perkataannya bahwasanya Nabi Isa merupakan Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bantahan terhadap keyakinannya orang-orang Yahudi terhadap Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah makhluk yang mulia, di antara makhluk-makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Kemudian berikutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penggalan hadis berikutnya, wa qauluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Maryam, Yang dimaksud di sini adalah Nabi Isa alaihi salam. Namun perlu kita pahami bersama, atlaqallahu alaihi kalimatan, Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai kalimat. Menyebut Isa alaihi salam sebagai kalimat. Li'annahu khuliqa bil kalimah. Ini pemahaman yang benar. Li'annahu khuliqa bil kalimah. Karena Nabi Isa alaihi salam diciptakan melalui firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, melalui kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Fal hadisu laisa ala zahirihi. Bukan kalimatnya Allah yang kemudian berubah menjadi Nabi Isa. Sebagaimana yang mereka yakini. Bukan kalimatnya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian berubah perwujudannya menjadi Nabi Isa. Idz Isa alaihi salam laisa kalimatan. Karena Isa alaihi salam bukanlah kalimatnya, bukanlah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Atau bukan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahu ya'kulu wa yashrabu wa yabulu wa yataghawwad. Nabi Isa alaihi salam sama dengan manusia secara umum. Beliau makan, beliau minum, beliau buang air kecil, buang air besar, ada hajatnya. Wa tajri alaihi jami'ul ahwalil bashariyah. Ia mengalami kondisi-kondisi yang dialami secara umum oleh semua manusia. Maka beliau juga merupakan manusia, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan Adam alaihi salam. Khalaqahu min turab, Allah ciptakan dia dari tanah. Thumma qala lahu, kemudian Allah Allah berfirman. Inilah yang dimaksud dengan kalimat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Wa Isa alaihi salam laisa kalimat Allah. Dan Isa alaihi salam bukanlah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an. Al-Qur'an makhluk atau bukan makhluk? Makhluk atau bukan makhluk?
Al-Quran. Bukan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Nah, kalau kemudian disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam, nah inilah di antara nanti kita akan jelaskan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi dasar pemikirannya Jahmiyah, Mu'attilah, Mu'tazilah. Kenapa kemudian mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk? Al-Quran itu makhluk. Dan kenapa kemudian Al-Hululiyah, Al-Ittihadiyah itu berkeyakinan bahwasanya Allah ini bisa bersatu dengan makhluk. Jadi kalau misalnya ada di antara hamba yang menyembah Nabi Isa alaihissalam, maka itu tidak mengapa. Karena bisa jadi Allah menyatu dengan Nabi Isa alaihissalam dan benda-benda yang lainnya. Akan ada penjelasannya insyaallah. Di sini dijelaskan Isa alaihissalam laisa kalimat Allah, bukanlah kalimatnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala. Idz inna kalamallahi wasfun qaimun bihi. Karena firman-Nya Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang ada pada dirinya. Sifat yang tidak berpisah dari Allah Subhanahu wa taala, la ba'inun minhu. Wasfun qaimun bihi la ba'inun minhu. Sifat yang ada pada dirinya tidak terpisah dari zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Isa, amma Isa fahuwa dzatun ba'inatun 'anillahi subhanahu. Adapun Isa ini disaksikan oleh kaumnya merupakan zat yang terpisah, yang terlepas berdiri sendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Yadhhab wa yaji wa ya'kulu at-ta'am wa yashrab. Dia datang dan pergi, dia makan dan minum. Sama dengan manusia secara umum. Maka kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwasanya Isa adalah kalimat Allah. Ya, sebagaimana firman-firman Allah atau sifat-sifat Allah yang lain yang merupakan wasfun qaimun bihi la ba'inun minhu. Wa qawluhu, perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alqaha ila Maryam, yang Allah sampaikan kepada Maryam, Maryam, ay wajjahaha ilaiha biqaulihi kun fayakun, yang Allah tujukan wajjahaha kepada Maryam alaihissalam dengan firman-Nya, jadilah, maka jadilah ia, terciptalah ia, kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini sering diulang-ulang, inna mathala Isa 'inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Isa di sisi Allah sama dengan Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ia dari tanah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Ciptaan dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menjelaskan di sini mimbab tambahan faidah, Maryam wa Maryamu ibnatu Imran. Maryam yang dimaksud di sini anaknya Imran, ibundanya Nabi Isa alaihi salam, laisat ukhta Musa, bukanlah saudaranya Nabi Musa alaihi salam, bukanlah saudarinya Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa, kenapa? Banyak orang yang menyangka seperti itu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama ayahnya Nabi Musa alaihi salam juga adalah Imran, dan nama saudaranya
Maryam alaihissalam adalah Harun. Nah, ini kemudian kenapa banyak yang menyangka bahwa Maryam alaihissalam adalah saudaranya Nabi Musa. Ya, karena nama ayahnya Nabi Musa adalah Imran. Nama saudaranya Maryam adalah Harun. Sama dengan nama saudaranya Nabi Musa alaihissalam. Maka beliau menjelaskan di sini, laisat ukhta Musa wa Harun alaihimassalam. Maryam yang merupakan ibundanya Nabi Isa bukanlah saudarinya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihimassalam. Kama yadhunnuhu ba'dun nas. Sebagaimana yang disangka oleh sebagian manusia. Walakin akan tetapi kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, kanu yusammuna bi asma'i anbiya'ihim. Dahulu orang-orang Bani Israel itu mereka dinamakan dengan nama-nama dari nabi-nabi mereka. Ya. Anak-anaknya. Mereka senang menamakan anak-anaknya dengan nama-nama nabi-nabi mereka. Faharun akhu Maryam. Memang Maryam alaihissalam memiliki seorang saudara yang namanya Harun. Tapi Harun akhu Maryam laisa Harun akhu Musa. Tapi Harun yang merupakan saudaranya Maryam bukanlah Harun nabi yang merupakan saudaranya Nabi Musa alaihi wassalam. Bal huwa akhar, akan tetapi dia Harun yang lain, yusamma bi ismihi, yang diberikan nama sebagaimana namanya Nabi Harun alaihi salam. Wa kadzalika Imran summiya bi ismi Abi Musa. Begitupun Imran. Ini nama yang diberikan kepada namanya ayahnya Nabi Musa alaihi salam. Jadi seakan-akan bersaudara. Karena semua nama ayahnya adalah Imran. Dan Maryam memiliki saudara yang namanya Harun. Orang berpikir, oh berarti ada saudaranya yang lain, yaitu Musa. Padahal ini pemahaman yang keliru. Naam. Sudah azan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah kita mendengarkan azan dikumandangkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita sedikit lanjutkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh menjelaskan wa qauluhu, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ruhum minhu, dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, ay sara jasaduhu alaihi salam bil kalimah. Isa menjadi jasad yang diciptakan dari kalimatnya Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Fanufikhat fihi hadhihi ruh, kemudian ditiupkan ruh tersebut, allati hiya minallah, yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan ruhnya Allah sebagian dipindahkan kepada Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang, bahkan diyakini oleh orang-orang Nasrani. Maknanya adalah khalqun min makhluqatihi, ciptaan dari ciptaan-ciptaannya Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah menciptakan kita masing-masing memiliki ruh, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun ruhnya Nabi Isa alaihi salam diciptakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalqun min makhluqatihi udifat ilaihi. Ruh tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dilalahnya? Apa maknanya? Littashrifi wat takrim. Sebagai bentuk kemuliaan, keagungan terhadap ruh tersebut. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pembahasan usul yang penting untuk kita pahami bersama berkenaan dengan al-mudafatu ila Allah. Al-mudafatu ila Allah. Kita sering mendengarkan atau banyak menemukan di dalam nas-nas, baik itu Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu disandarkan kepada Allah. Baitullah, rumahnya Allah, disandarkan kepada Allah. Kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, disandarkan juga kepada Allah. Ruhullah, ruhnya Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah. Ilmullah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah. Apakah semua yang kita sebutkan ini sama maknanya? Akan dijelaskan nanti oleh Asy-Syaikh. Tapi beliau menjelaskannya membagi menjadi 3. Kami melihat lebih rinci, meskipun dibagi menjadi 2, yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya, karena ini munasab. Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Beliau memiliki kitab untuk membantah orang-orang Nasrani. Beliau menulis kitab Al-Jawabus Sahih liman baddala dinal Masih. Jawaban yang benar bagi orang-orang yang mengganti agamanya Al-Masih, agamanya Nabi Isa alaihi salam. Beliau menjelaskan al-mudafatu ila Allah naw'an. Semua yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 jenisnya. Tersesat bagi orang yang memahami dengan 1 jenis saja. Dan inilah sebab-sebab ketersesatannya Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti pemahaman mereka. Ini juga yang menjadi sebab ketersesatannya Al-Ittihadiyah, Al-Hululiyah, dan yang mengikuti keyakinan mereka. Karena mereka menganggap semua yang disandarkan kepada Allah itu cuma 1 jenisnya. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, al-mudafatu ila Allah naw'an. Yang pertama adalah idafatu sifat. Ketika yang disandarkan kepada Allah adalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang disandarkan kepada Allah yang merupakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut idafatu wasfin lil mausuf. Menyandarkan sifat kepada yang disifati. Menyandarkan sifat kepada yang disifati. Qaimun bihi laysat makhluqah. Yang dia tidak terpisah dengan yang disifati. Maka ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah makhluk. Bukan makhluk. Ini perlu untuk kita pahami bersama. Idafatu sifat, idafatu wasfin lil mausufi bihi. Maka ini bukan makhluk. Sebagaimana kalau kita mengatakan ilmullah, itu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Kalamullah, firmannya Allah Subhanahu wa taala, ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalamullah di antaranya Al-Qur'an laisa bimakhluk. Bukanlah
bukanlah makhluk. Bukanlah makhluk. Yang kedua, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mudafati ila Allah. Yang kedua adalah idafatu a'yan. Idafatu a'yan. A'yan itu semoga terjemahannya mewakili. Sebenarnya tidak mewakili secara keseluruhan ketika benda disandarkan kepada Allah. Jika benda disandarkan kepada Allah, fahiya makhluqatun mamlukatun maqduratun. Maka kalau benda ini disandarkan kepada Allah, contohnya Baitullah, jangan samakan dengan kalamullah. Naqatullah, apalagi yang lain, ruhullah atau ruhum minhu. Maka ini bukan idafatu sifat, bukan sifat, tetapi idafatu a'yan. Benda yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, hadza khalqullah. Ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka idafatu a'yan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagi menjadi dua. Dibagi menjadi dua. Ada idafatu ammah, ada idafatun khassah. Ada idafah yang disandarkan secara umum, menunjukkan bahwa itu adalah kepemilikannya Allah, itu adalah ciptaannya Allah, itu adalah di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya tadi, hadza khalqullah. Ini adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Idafatu a'yan yang kedua adalah idafatun khassah. Disandarkan secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus karena banyak sekali rumah, tapi Allah sandarkan di antara rumah-rumah tersebut ada Baitullah, ada rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini untanya Nabi Saleh alaihi salam. Banyak unta-unta yang lainnya, tetapi yang disandarkan kepada Allah adalah untanya Nabi Saleh alaihi salam. Begitupun ruhullah, ruhnya Allah. Banyak ruh-ruh yang lainnya. Banyak ruh-ruh yang lainnya merupakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang disandarkan kepada Allah, ruhnya yang Allah ciptakan, ruh yang Allah ciptakan, ruhnya Nabi Isa alaihi salam. Inilah makna dari perkataannya di sini, udifat ilaihi ta'ala littashrifi wat takrim. Yang idafah khassah tadi, a'yan khassah, kenapa diidafahkan, kenapa disandarkan kepada Allah? Dia memiliki kemuliaan dibandingkan yang lainnya. Baitullah, masjid yang merupakan rumahnya Allah, lebih mulia dibandingkan rumah-rumah yang lainnya. Naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala, untanya Nabi Saleh, lebih mulia dibandingkan unta-unta yang lainnya. Ada hamba yang Allah sebutkan Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hamba ini lebih mulia dibandingkan hamba-hamba yang lainnya. Maka ini idafatu a'yan adalah makhluk. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menjelaskan lebih lanjut, hadzal asal, pondasi kaidah utama ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mimma tamayyaza bihi ahlus sunnati an tawaif ahli al-bid'ah al-mukhtalifah. Kaidah yang utama ini, usul yang utama ini, di antara yang membedakan antara ahlus sunnah dan kelompok-kelompok bid'ah yang lainnya. Aslun azim dalla fihi katsirun min ahli al-ard, kata beliau. Ini merupakan usul yang besar
yang banyak penduduk bumi ini tersesat di dalam memahaminya. Bagaimana keyakinannya Al-Mu'attilah, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang mengikuti mereka? Semuanya dianggap sebagai idhofatu a'yan. Semua yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya dianggap sebagai idhofatu a'yan, benda yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalamullah dianggap juga sebagai makhluk. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala dianggap juga sebagai makhluk. Ini yang menjadi dasarnya mereka. Karena idhofah yang disandarkan kepada Allah, mereka hanya memahami bahwa semuanya adalah idhofatu a'yan, imma amma au khassah. Baik itu umum ataupun khusus. Maka semua yang disandarkan kepada Allah mereka anggap sebagai makhluk. Kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, mereka anggap sebagai makhluk. Maka tidak heran kalau kemudian mereka berpendapat bahwasanya Al-Qur'an adalah makhluk. Dan siapapun yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka mereka tersesat mengikuti keyakinannya Mu'tazilah, mengikuti keyakinannya Mu'attilah, Jahmiyah, dan yang semisal dengan mereka. Bagaimanapun bagusnya mereka merangkai kata-katanya. Bagaimanapun bagusnya mereka merangkai kata-katanya karena terpengaruh oleh orang-orang filsafat. Yang kedua, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hululiyah, al-ittihadiyah. Secara umum mereka menganggap bahwasanya semua yang disandarkan kepada Allah adalah idhofatus sifat. Idhofatus sifat. Sehingga semuanya dianggap qadim, dianggap azali, menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruhullah, Baitullah. Maka tidak heran kalau ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salam karena dianggap sifat dari Allah Subhanahu wa taala karena disebutkan sebagai Ruhullah. Tidak heran kalau ada yang menyembah Ka'bah yang disebut sebagai Baitullah karena diidhofahkan, disandarkan kepada Allah, dan mereka menganggap semua yang disandarkan kepada Allah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Inilah dasar yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai aslun azim dhalla fihi katsirun min ahli al-ard. Dan ini aslun mimma yatamayyazu bihi ahlus sunnati an tawaifa ahlil bid'il mukhtalifah. Yang perlu kita pahami bersama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan antara ahlus sunnati wal jamaah dengan kelompok-kelompok tersesat lainnya. Dalam hal ini Jahmiyah, Mu'attilah dan yang mengikutinya, begitupun Al-Hululiyah wal Ittihadiyah dan yang mengikuti mereka. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dengan usaha yang kita, dengan sebab yang kita lakukan untuk terus berusaha menambahkan ilmu kita sehingga meningkatkan keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipahami oleh sahabat-sahabat beliau sebagai generasi umat Islam terbaik yang direkomendasikan, ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.